Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Nurbaiti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Di kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid serta implementasinya di sekolah saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tuntunan dalam hal ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu Guru tentu sudah hafal dengan semboyan sistem Among yang digaung-gaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo atau di depan memberi teladan. Seorang pemimpin atau guru harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya atau murid-muridnya. 2. Igmatjo Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan dorongan dan semangat kepada orang-orang di sekitarnya. 3. Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Seorang pemimpin atau guru harus memberikan dukungan dan dorongan dari belakang, membiarkan orang yang dipimpinnya atau murid-muridnya untuk mandiri. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan hanyalah tuntunan, karena anak-anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Anak-anak diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Petani hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman seperti dipupuk, diairi, serta membasmi hama yang mengganggu tanaman. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki oleh petani, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Berbeda jenis tanaman, berbeda pula perlakuannya. Petani tidak boleh merawat padi dengan ilmu merawat jagung. Artinya, seorang pendidik harus bisa memfasilitasi anak dengan minat, bakat, dan kebutuhan yang berbeda-beda yang saat ini di kurikulum Merdeka kita kenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Jangan mendidik murid dengan cara guru kita mendidik kita dulu. Karena itu sudah tidak relevan. Pengajaran sekarang harus berorientasi pada murid, bukan berorientasi pada guru. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami dilakukan melalui 3 hal. Yang pertama, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, melalui pendidikan yang holistik. Dan yang ketiga, dengan membekali murid dengan keterampilan tambahan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, sekolah kami telah memfasilitasi murid dengan beragam pilihan kegiatan ekstrakurikuler. Siswa dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Strategi implementasi yang kedua adalah pendidikan yang holistik. Pendidikan bukan hanya berupa pendidikan intelektual yang mementingkan pengajaran intelektualitas, tetapi juga memperhatikan pendidikan kebudayaan, budi pekerti, serta perkembangan hidup kejiwaannya. Untuk mewujudkan pendidikan yang tidak hanya mementingkan pengajaran intelektualitas, sekolah kami telah memfasilitasi murid dengan sarana ibadah yang memadai, menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang positif seperti budaya 5S, cinta lingkungan, dan kegiatan keagamaan serta melestarikan kebudayaan daerah, salah satunya melalui kegiatan P5. Kegiatan dan pembiasaan ini diharapkan dapat melatih kedisiplinan serta juga menjaga nilai-nilai luhur agama dalam kehidupan anak-anak sehingga anak-anak tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga secara emosional dan spiritual. Yang ketiga adalah membekali murid dengan keterampilan tambahan. Untuk menghasilkan output murid yang mampu beradaptasi dengan zamannya, saya sebagai guru berusaha membekali siswa dengan keterampilan tambahan seperti desain grafis, videografi, wirausaha, dan lain-lain melalui penugasan-penugasan di mata pelajaran yang ada, khususnya di pelajaran saya, pelajaran Bahasa Indonesia.
Dalam upaya mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, masih banyak guru yang belum memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga penerapannya masih parsial atau belum menyeluruh. Yang kedua, masih ada siswa yang kurang antusias dengan kegiatan ekstrakurikuler. Di kelas yang saya bina, hanya ada 5 siswa yang aktif di kegiatan ekstrakurikuler dan menyisakan 2 orang di akhir semester 2. Yang ketiga, masih ada siswa yang tidak antusias ketika diberi stimulus untuk belajar hal baru atau keterampilan baru. Solusi yang bisa saya tawarkan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama adalah mengadakan workshop untuk para guru untuk menguatkan pemahaman mereka tentang filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara dan strategi penerapannya di kelas masing-masing. Yang kedua, menggencarkan sosialisasi tentang kegiatan ekstrakurikuler dengan menekankan manfaat-manfaat yang ada yang akan didapatkan siswa dari kegiatan tersebut, baik manfaat di masa kini maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, menekankan kembali di awal pembelajaran bahwa apa yang akan dipelajari memiliki manfaat yang besar untuk hidupnya. Seringkali siswa tidak antusias bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka belum paham. Untuk itulah, peran kita sebagai guru, sebagai penuntun untuk mengarahkan mereka untuk tetap berada di rel yang benar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa di video berikutnya.